Oke, shalom sobat Alpetra Ministry. Kita kembali berjumpa lagi di channel Alpetra Ministry yang tentunya selalu memberikan solusi, bukan sekedar deskripsi, juga mengingatkan untuk selalu cinta Tuhan, cinta keluarga, juga jaga kesehatan. Kesempatan kali ini kita kembali akan mendapatkan pengajaran dari Bapak Pendeta Heri. Dan Sobat Alpetra mungkin beberapa video ini bingung ya, kok ada tulisannya Patmos. Kenapa ya? Ya, program bersama Pendeta Heri sekarang dinamakan sebagai program Patmos. Karena Patmos adalah satu pulau tempat di mana Rasul Yohanes di sana mendapatkan pewahyuan dari Roh Kudus. Semoga dengan pengajaran Patmos ini kita semua ya mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. Baik, tanpa berlama-lama kita akan mulai, dan sebelumnya seperti biasa kita persilakan untuk Bang Heri menyapa Sobat Alpetra. Silakan Bang. Selamat malam sahabat Alpetra, salam, apa kabar semuanya? Di manapun, saya harap kita sehat, kuat, dan iman kita terus semakin bertumbuh dan tentu tidak meninggalkan Yesus. Karena akan sia-sia kita akan meninggalkan Yesus. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan terus. Shalom, sahabat Alpetra. Shalom. Bang, kita hari ini masih sebetulnya dalam rangkaian bulan November ini ya, dari tema yang Abang tetapkan untuk kita di seputaran okultisme. Nah, Sobat Alpetra, hari ini kita mau bahas tentang sesuatu yang gimana ya Bang? Kan banyak fenomena ya Bang sekarang ini di gereja-gereja ya, seolah-olah pendeta itu jadi orang yang sakti gitu ya Bang ya. Ada, kalau gerejanya pendetanya sakti, wah mujizatnya banyak, penuh Bang pendetanya. Kalau pendetanya bernubuat nanti ada rapture setelah maghrib itu rame Bang itu. Kalau pendetanya bisa ngasih kesembuhan, kalau wah pokoknya spektakuler lah gitu, pasti banyak dicari orang ya. Jadi Tuhan Yesusnya nggak dicari ya Bang. Bang, pertanyaan saya nih Bang, kalau mujizat ya Bang, mujizat penyembuhan lah, mujizat pelepasan yang seperti kita sudah bahas kemarin ya, sudah pemulihan, katanya pemulihan dari apa sih? Ada yang bilang pemulihan ekonomi, katanya diminta doain tuh sama Pendeta Heri, nanti ditumpangin tangan sama Pendeta Heri itu utang lunas. Gimana nih Bang, kayak gini nih Bang fenomena ini? Ya sahabat Alpetra, apakah nubuatan yang kita dengarkan dari klaim pendeta atau tokoh, baik itu di gereja maupun di luar gereja, tempat persekutuan, apakah Alkitab mengapprove, mengkonfirmasi benar, atau Alkitab mengatakan sebaliknya, menyesatkan? Sahabat Alpetra, setelah Alkitab ditulis dan dikanonkan, lalu ada di tangan sahabat Alpetra, pemirsa, dan kita sekarang, tentu nubuatan sudah berakhir. Karena firman Tuhan dari Kejadian 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21, itulah yang diwahyukan melalui nabi, rasul, atau juga lebih kurang 40 penulis. Kalau kita masih mendengarkan berupa nubuatan, tentu itu tidak dibenarkan datang dari Tuhan. Karena siapa lagi yang akan mengkonfirmasinya? Siapa lagi yang akan membenarkan? Sementara murid Tuhan Yesus yang ditunjuk oleh Allah untuk menuliskan
firman Allah dan sekarang sudah di tangan kita, yaitu Alkitab, sudah berpergian ke surga. Jadi jangan lagi ditambahkan, jangan lagi dikurangi ya. Kalau kita mendengarkan klaim-klaim dari tokoh atau orang itu adalah datang dari Tuhan, siapa yang mengkonfirmasi dan membackup itu betul dari Tuhan ya. Sementara bagi kita Alkitab sudah cukup, adalah satu-satunya firman Tuhan, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Betul, nubuat adalah pesan Allah, tapi itu isinya yang ada di Alkitab dan sudah dituliskan, diwahyukan. Tapi apakah sekarang yang Kang Alfa dengar, sahabat Alvetra dengar, sampai ke telinga itu adalah firman Allah? Yes, itu bukan. Jadi harus berani katakan iya, atau tidak ya. Yang sudah disampaikan yaitu yang ada di dalam Alkitab dan tidak ada lagi firman Tuhan. Kalau firman Tuhan masih ada, baik berupa nubuatan, baik berupa penglihatan, baik berupa apapun yang disampaikan, klaim-klaim bahwa itu malaikat, itu tidak dibenarkan. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, kalau Allah itu immutable ya, atau Allah konsisten, tidak berubah pernyataannya, firman-Nya ya, dan sekarang ada Alkitab di tangan kita, satu-satunya firman Allah, untuk apa lagi dia berfirman, bernubuat, untuk apa lagi dia menyatakan lewat penglihatan atau sejenisnya dan lain sebagainya, kecuali dulu ya. Yang saya katakan tadi tentu bertolak dari pernyataan Paulus bahwa nubuatan akan berakhir di 1 Korintus 13, di sana ayat 8, bahwa bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, dan nubuatan akan berakhir. Pada waktu kapan? Tentu Paulus kembali menegaskan ketika kanon sudah muncul ya. Memang bukan di tengah-tengah kehidupan Paulus atau rasul lainnya, Petrus, Yohanes, tapi beberapa ratus kemudian, tepatnya tahun 397 atau abad keempat ya, mereka yang meneruskan rasul seperti Anastasius, seperti Irenaeus ya, mereka mengkanonkan dan terkumpul 66 kitab yang disebut kanon firman Tuhan, di standar dikanonkan, bukti bahwa tidak ada lagi pernyataan firman Allah. Sekalipun bermunculan ya kitab-kitab berupa non-kanonik, apokrifa dan sejenisnya, dan menunjukkan Alkitab perlu dikanon oleh Bapak Gereja, akhirnya ditutup. Kanon itu tidak dibuka terus, tapi klaim orang sampai sekarang terbuka ya, Kang Alfa dan juga sahabat Alvetra, sehingga nubuatan masih berlangsung ya, bahasa lidah masih berlangsung. Padahal siapa yang approve, siapa yang menjamin bahwa itu adalah firman Tuhan? Padahal firman Tuhan satu-satunya adalah Alkitab yang kita pegang di tangan. Nah, itu saya kira Kang Alfa ya, alasan kenapa nubuatan sudah berhenti dan tidak lagi ya. Alasan Alkitab saya kira ya, bukan alasan experience atau pengalaman. Oh, berdasarkan pengalaman pribadi, terus berdasarkan mimpi gitu ya, Bang. Masa berdasarkan kalau mimpi? Mimpi silakan aja ya, sah-sah saja mimpi, tapi jangan jadikan itu mimpi datangnya dari pewahyuan ya. Pewahyuan sudah berakhir ya, sudah tidak ada lagi. Iya, Bang. Bukti bahwa Alkitab mengatakan jangan ditambahkan, jangan dikurangi ya. Tapi kalau orang mengklaim merasa dia mendapat wahyu ya silakan saja ya. Tapi menurut saya, siapa yang membenarkan kalau itu wahyu ya? Iya. Bukti bahwa Allah itu tidak berubah ya, firman-Nya dikanonkan. Kalau Allah merasa atau kita merasa bahwa Allah masih berfirman, ya berarti bukti Allah tidak konsisten dengan sifatnya yang tidak berubah itu. Kok ada lagi firman, ada lagi firman. Berarti kitab kita 67, 68, 69 ya. Alfa ya. Ya, betul sekali, Bang.
wahyu lalu bernubuat ya, berharap semua mendengar, lalu yang mendengar mengklaim itu dari Tuhan ya. Padahal Iya, kata Alkitab tadi nubuatan sudah berhenti iya, ya, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi iya betul. ya. Sampai kapan itu? Sampai yang sempurna tiba di ayat 10 tuh Kang Alfa ya. Iya, 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 1 iya. Korintus pasal 13 Oh iya, iya. ayat Betul, 10, sampai yang sempurna itu tiba. Yang sempurna itu menunjukkan yaitu Alkitab, karena kata benda ya, bukan kata nah, sifat atau bukan kata kata orang, iya, tapi kata benda. Nah, Alkitab tiba iya, sempurna. Ya udah, percaya sama Alkitab aja, jangan ada lagi percaya kenubuatan orang, iya, ramalan-ramalan orang yang katanya ekonomi nanti hancur tahun sekian. iya. Itu justru menggelisahkan orang ya. Seperti itu. Ya menurut saya dia udah menghina Tuhan karena udah melampaui Tuhan ya. Iya. Seperti itu. Atau jualan agama Nah, itu lewat Bang. ramalan, lewat nubuatan. Aduh, apa Iya, bedanya ya? iya. Kalau sekarang apalagi ya, karena medsos, jadi suka dibilang, wah cari pansos, cari panggung, gitu ya Bang ya, motivasi. Iya. Iya. Nah Bang, sebenarnya mujizat itu apa sih Bang? Apakah hanya sekedar supranatural saja, atau apa gitu? Apa-apa ada maksudnya? Tuhan Yesus juga kan banyak membuat mujizat gitu. Ini gimana Bang? Ya, mujizat saya kira peristiwa yang di luar nalar atau logika akal sehat ya. Kalau kita lihat di dalam kamus ya, bahasa Indonesia, mujizat merupakan pekerjaan sang ilahi yang tidak bisa Hmm, diduga, nah, terkait umum ya. Tapi menurut Alkitab tentu karya Kristus ya, ya, karena dia berkuasa atas alam semesta, ya, angin ribut ya, dia pernah berhentikan, iya, dia berkuasa atas orang sakit, orang buta dia pulihkan, bahkan orang mati dia bangkitkan. Nah itu iya, mujizat ya. iya Bang. Air berubah menjadi anggur, itu mujizat. Pekerjaan-pekerjaan Allah di luar nalar, di luar pengetahuan yang terbatas dari manusia, lalu Allah menampilkan lewat peristiwa spektakuler. Dan mujizat itu membuktikan bahwa Allah berkuasa ya, bahwa Allah mengutus putranya yaitu Tuhan Yesus sebagai pribadi yang kedua untuk menyelamatkan, dan supaya semua menerima lewat bukti pengajaran Yesus dan juga mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Hmm, Sehingga yang terjadi di luar pemikiran akal sehat manusia. Tapi herannya masih banyak orang tidak percaya dengan mujizat ya, baik iya, itu di kalangan ateis, di kalangan high criticism ya atau oh iya, nasionalisme iya, ya, maupun di kalangan liberal atau juga orang di luar Yesus ya, iya, tidak betul. percaya. Sekalipun ada juga orang di luar Yesus yang kita temukan memang mereka percaya akan Oh, mujizat, tapi dalam perspektif mereka, ah, keyakinan atau agama iya, iya, mereka ya, iya, 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 seperti itu. Ya mungkin lewat cara lain ya, iya, atau cara lain, iya, spiritual lain ya, iya, atau ragam yang diyakini ya. Tapi saya kira untuk peristiwa yang ada di Alkitab memang betul mujizat itu berlangsung dan masih berlangsung. masih berlangsung. Nah, kan itu ya, Iya, masih iya, berlangsung detik ini ya. iya, Ya sekalipun kita secara sederhana mendeklarasikan bahwa kita sehat, kita kuat ya, iya. kita dalam keadaan prima, itu juga mujizat ya, Oh, bahwa kan? Tuhan memberikan kepada kita anugerah sehat ya, rezeki ya, atau berkat kita dapatkan dari Tuhan, utang terbayar ya. Makanya jangan sering utang supaya jangan repot dengan membayarnya. Itu kan jauh lebih make sense ya, atau Iya, lebih logis ya. iya Jangan Bang. ke pinjol, udah tahu pinjol tuh Nah, banyak ya benernya ya. ah, Jadi lebih baik bekerja, lebih iya baik dong. melakukan yang menghasilkan ya. Iya, Menghasilkan itu artinya lewat keringat ya, halal lah hmm, ya, iya, dan
bisa memenuhi keluarga kita. Kalau banyak Iya. pinjam, kalau pinjam dibayar mah nggak apa-apa ya, tapi ini pinjam nggak dibayar, mau bayar pun sulit ya. Berharap ada mujizat, Iya. tiba-tiba ada orang yang lain. Jangan berharap begitu, itu konyol namanya Iya. ya, seperti itu. Nah, kalau di Alkitab memang Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas maut, berkuasa atas sakit, berkuasa atas alam semesta, ya, Hmm. dan berkuasa atas kuasa kegelapan sehingga Dia melakukan banyak ragam mujizat, ya, Nah, seperti itu. iya, 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 Ah, iya. Itu yang tadi abang bilang ya, itu mujizat ilahi, bukan mujizat iblis ya bang ya. Karena kan, oh iya, 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 iya jadi, betul ya. Karena setan juga bisa melakukan mujizat, ya, ya, kata Alkitab, ya. Setan bisa melakukan yang diminta oleh iya, mereka kepada orang pintar, nah ya, iya entah, bang, entah instan ya atau iya, cepat, iya, ya. pengennya gitu ya. Bisa ya seperti itu. Tentu itu orang yang di luar Yesus atau yang tidak beriman pada Tuhan Yesus, ya, karena orang Iya, yang di luar Yesus dia maunya instan ya, iya, cepat dengan cara perdukunan, iya, ya, pelet dan lain iya, sebagainya. iya. Jadi cari mujizatnya biar lunas utang, dikata abang jangan berutang, makanya ke dukun aja gitu. Kalau ke pendeta mah nggak Iya, dijawab, katanya nanti nggak lunas utangnya gitu, malah disuruh berdoa katanya gitu ya. iya, dan bekerja ya, ya, Iya, bekerja sana ya, iya, berkeringat sana, iya, jeripaya ya, nanti selebihnya Tuhan akan campur iya, tangan. iya, iya. Tapi gimana juga bang, nah, ini kan kayak ajaran mujizat yang keliru ya bang, yang salah gitu. Jadi kalau ada juga yang pergi ke pendeta gitu, katanya dia, saya udah seleher nih, udah mau tenggelam saya gara-gara ekonomi yang sulit. Saya datang tuh ke Bapak Pendeta Heri. Saya didoain, ditumpangin tangan. Saya pulang malamnya, besoknya seolah-olah ada yang menolong mengalir gitu, uang lunas semuanya. Iya, Itu gimana itu bang? padahal setiap orang yang saya doakan cepat pindah alam ya. Iya bang. Ya itu kan kayak gitu ya bang. Itu mujizat yang keliru ya bang ya. Yang salah ya. Datang ke pendeta tuh karena pendeta itu dia mengibaskan sapu tangannya, kan niru Paulus ya bang, atau Petrus gitu. Dikebaskan sapu tangannya, wah, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Wih, hebat banget gitu kan. Dan itu banyak yang melihat itunya ya, bukan melihat Tuhan Yesusnya gitu. Termasuk juga ini ya bang, minyak ya bang ya. Kan minyak itu sering dipakai juga tuh bang, gitu. Nah, kalau padahal kan sebetulnya pakai apa bang, minyak goreng juga boleh kali ya bang ya. Gimana sih bang fenomenanya nih bang? Harus diolesin gitu, jadi sembuh. Kalau sakit ya juga sembuh lagi. Gimana tuh bang? Ya, material yang dipakai untuk media kesembuhan sebenarnya cara usang atau kuno dalam perdukunan ya. Oh, Dan sekarang menurut iman Kristen tidak demikian, cukup mendoakan saja ya, mendoakan ya. dengan harapan sembuh ya. Kalau tradisi orang Yahudi atau gereja awal menurut surat Yakobus, Ya. ditambah material berupa minyak ya, mengoleskan, mengurap Iya kayak gitu. atau kondisi tradisi yang dipakai oleh Judaisme, Iya. sehingga ya oleh imam dipakai dengan cara memakai atau media itu digunakan. Ya sekarang ada atau kita lihat ya cara itu digunakan lagi. Ya silakan saja ya. Apakah itu menjadi kekasannya ya untuk mendoakan sehingga menghadirkan ornamen atau material berupa minyak ya, atau mungkin dengan bedak, silakan aja ya, asal jangan bedak Doris ya, atau dengan air ya. Atau dengan air sebagai ornamennya atau materialnya, silakan. Yesus menghadirkan itu ya di dalam Lukas 16 ayat 16 ya, bahwa perjanjian lama yang
berisi hukum Taurat, ketetapan, larangan, peraturan, stop atau berakhir sampai di era Yohanes ya. Itu Yesus sendiri yang Iya. menyebutkan dalam Lukas 16 ayat 16. Begitu juga Paulus dalam Galatia pasal yang ketiga ya, Ah, dalam Kolose juga ya. Penekanan utama terkait dengan maraknya dulu kekristenan perdana dengan simbol ya atau iya. ritual yang masih bertahan karena mereka dari alam Judaisme sebelumnya, Oh sebelum iya. mereka jumpa Yesus ya. Iya, iya. Lalu Paulus mengatakan supaya tidak lagi ke sana ya, Mm-mm. dan kembali kepada Kristus sebagai pusat, termasuk untuk mendoakan orang sakit ya, orang cemas ya, Iya. orang yang berada dalam pengharapan ya, dikuatkan, diteguhkan ya, Iya. bukan dengan minyak, bukan dengan tumbang jatuh rebah, tidak ya, tapi dengan yakin ya, supaya orang yang didoakan mengalami kekuatan Iya. ya, pengharapan ada, dan Iya. itu pun tidak hanya didoakan tapi sampai pada kunjungan ya, Iya. dan didatangi, diberikan advice, nasihat dan lain sebagainya ya. Tapi kita di era sekarang harus rubah tuh mindset, harus jatuh, harus tumbang, harus berteriak-teriak, meraung-raung ya, menangis. Tidak diukur dengan itu ya. Iya. Tapi dilihat dengan hadirnya Tuhan. Karena saya kira ketika orang mengundang Tuhan Yesus dalam hatinya, rasa nyaman itu akan berlangsung terus-menerus, tidak hanya saat dia menerima Yesus lalu ada iya. sukacita, tapi juga saat dia menderita, saat dia gagal, saat dia kecewa, saat dia sakit, ya, sekarat dan lain sebagainya. Yesus ada di hati yang pernah dia undang, terus memberikan damai, rasa sukacita, tenang, yakin ya bahwa hidup mati ada di tangan Tuhan Yesus, termasuk dengan terlilit ekonomi ya. Iya. Bukan dalam keadaan seperti itu lalu dia mencari pendeta ya, pendeta yang jago nyembuhin, pendeta yang jago ngomong ya, Iya. seperti itu. Padahal belum tentu juga pendeta dalam arti 2 Korintus 1 ayat 20-21 itu ya, mereka yang betul-betul dipanggil Tuhan ya, bukan karena motif ekonomi, bukan karena motif famous ya, terkenal dan lain sebagainya. Tidak ya, seperti itu. Nah, saya justru anjurkan ya pada sahabat Apeta atau pemirsa dimanapun, kalau kamu sakit karena kamu sudah pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus atau lahir baru, berdoa aja sendiri. Iya, betul. Iya, ya kalau mau secara simbolis, misalnya yang sakit di dada, yang sakit di kaki, ya tumpang tangan, nggak apa-apa, kan kita imamat yang rajani, kita nggak perlu undang pendeta, betul, nggak perlu undang orang yang bisa menyembuhkan ya, seperti yang kita saksikan di media sosial dan lain sebagainya. 1 Petrus 2 ayat 9, kita imamat rajani, kita sudah direct langsung kepada Tuhan, tidak melalui perantara si A, si B, si C, hamba Tuhan kudus ya, hamba Tuhan semi kudus, tidak ya, kita memohon langsung kepada Tuhan Yesus sebagai perantara kepada Sang Bapa ya. Begitu juga kita juga orang yang dipanggil untuk melayani, orang yang dipanggil sebagai hamba Tuhan ya, karena kita sudah mengalami perjumpaan, lahir baru ya, kelahiran dan kita punya beban untuk menyatakan Injil Tuhan, memberitakan Injil, bukan tugas pendeta ya, memberitakan Injil, bukan tugas majelis, penginjil atau ketua sinode ya. Ketua sinode pun belum tentu menginjili karena ngurus keuangan ya, seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah kitalah imamat rajani, seperti itu. Kitalah yang dipilih oleh Tuhan karena kita sudah mengalami hidup yang baru, seperti itu. Iya Bang. Nah ini menarik Bang, tadi kata Bang ya, juga mungkin dalam kasus ketika orang datang ke gembalanya atau ke gereja ya, pendetanya, tadi Abang sebutkan
karena ada follow up dari pendetanya gitu ya Bang, dari gembalanya, mereka datangin gitu, mereka follow up lagi, mereka kuatkan iman, dan kan tidak tertutup kemungkinan juga mungkin ada bantuan solusi ya, walaupun tidak full misalnya. Terus juga mungkin saudara-saudara seiman yang lain saling membantu, saling mengasihi ya, seperti yang kita tahu ya, helping Iya, other to help themselves gitu. Jadi membantu tapi dengan cara yaitu suruh berkeringat tadi kata Abang ya. Jadi bukan sekedar membantu nih pure bantu, karena biasanya ada orang yang keenakan juga ya Bang kalau digituin ya. Ya iya gitu. betul. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Yang apa? Iya, harus ubah Nah, mindset lalu kata Abang. rubah mindsetnya, ya Iya. seperti itu. Mental kita, mindset kita, bahwa kita orang yang sudah memenuhi panggilan Tuhan karena kita lahir baru, Iya. ya. Iya Bang. Nah, jadi fenomena yang kita lihat, kenapa orang pada mencari pendeta, hamba Tuhan, Iya. dengan harapan supaya sembuh, dapat rezeki, ya, dengan harapan supaya pulih dan lain sebagainya. Iya. Saya kira mereka orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Yesus, karena identitasnya masih Bang. berada dalam keguncangan ya, atau galau, Iya. ya, mencari-cari dan lain sebagainya. Iya. Nah, itulah tugas hamba Tuhan, aktivis gereja untuk memperkenalkan Yesus, ya. Orang Ya, ya, sakit, orang cemas, orang stres, Ya. yaitu membawa mereka kepada kelahiran kembali, tidak sekedar mendoakan, ya. Nah, dengan demikian, setelah dia lahir baru, mindsetnya kan berubah. Iya. Pertumbuhan imannya sedang dalam ongoing, ya, Iya. proses Iya. ke sana. Iya, betul, Bang. Proses berjalan dengan mengikuti katekisasi, komsel, ya, Ya. sehingga dia menjadi pribadi yang unggul, bertumbuh, Ya. yakin bahwa Tuhan memelihara dia. Jadi nggak ngemis-ngemis, ya, tolong dong doakan, ya, tolong dong, ya, pasti didoakan, ya. Tapi kalau mentalnya seperti itu terus, ya, ekonomi, ya, medis, sakit, ya, dan lain sebagainya, saya yakin dia bukan seperti yang Tuhan inginkan, yaitu Iya, betul. kita menjadi pemberita Injil. Jadikanlah semua bangsa, ya. Kita harus Ya. melakukan testimoni-testimoni, ya. Nah, ini sahabat Alpetra, ya, saya bacakan 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab dia itu yaitu Tuhan, ya, Yesus, dia yang telah meneguhkan kami, kata Paulus, meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Jadi baik Paulus maupun orang-orang Kristus, orang-orang Korintus yang sudah lahir baru, ya, Paulus mengatakan kita ini adalah orang yang diurapi. Oh, dia hamba Tuhan yang diurapi. Oh, dia pendeta yang bisa berbicara masa depan. Wih, keren banget, melampaui Tuhan banget, ya. Oh, dia bisa yang diurapi itu yaitu orang yang sudah percaya. Iya. Ya. Orang yang sudah menerima Kristus, dialah orang yang diurapi. Nah, hanya saja terjemahannya bukan diurapi sebenarnya, ya, yaitu orang yang sudah diteguhkan. Karena di dalam ayat 21 disebut dia telah meneguhkan. Ayat 22, dia memateraikan tanda miliknya. Siapa yang memateraikan? Tuhan Yesus. Jadi orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah mengalami kelahiran kembali, dia adalah orang yang disebut oleh Paulus sama-sama diteguhkan untuk melayani Tuhan. Begitu. Jadi istilah hamba Tuhan itu adalah orang yang betul-betul sudah lahir baru. Tapi kalau dia sudah merasa klaim dirinya sudah lahir baru, tapi dia tidak menunjukkan diri sebagai orang yang berbuah karena sudah lahir baru, ya. Misalkan tadi, ya, kita bicara dia sakit,
ya, terus sakit tak kunjung sembuh dan lain sebagainya. Iya. Seharusnya lewat sakit dia bersuka cita, karena Tuhan akan menjadikan dia sebagai terang, saksi, Oh, iya, iya, ya, iya. kemuliaan bagi Tuhan, Iya, bagi iya. dirinya, Iya. ya, Iya, Bang. dan bukan dia mencari hamba Tuhan untuk didoakan. Tidak salah, ya, Tidak salah. tidak salah dia minta didoakan. Iya, Tidak boleh. salah dia datang kepada hamba Tuhan atau pendeta, ya. Iya. Tapi salah kalau dia tidak memanfaatkan dirinya sebagai orang yang sudah diteguhkan di ayat 21 itu. Tapi salah karena dia tidak memanfaatkan dirinya sebagai orang yang dimateraikan nah, oleh Allah, iya, ya, iya, iya. dan memberikan Roh Kudus di ayat 22. Roh Iya, Kudus iya. di hati kita itu untuk apa? Kok tidak dimanfaatkan? Iya. Kalau kamu sakit, akan pegang yang sakit sebagai bentuk simbolis dan keyakinanmu. Iya. Sekali pegang. Nah, kalau kamu memohon supaya Tuhan memberikan rezeki, berdoa, ya, tidak perlu Doa. orang lain berdoa untukmu. Iya. Itu bukti kekanak-kanakan yang Ah. masih mengkonsumsi ASI. Nah, Nah, tuh. karena tidak memanfaatkan materai yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Tidak Iya, iya. memanfaatkan peneguhan, ya, Iya, iya, iya. yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tidak merasa bahwa kita ini orang yang mengemis terus. Oh. Doakan dong, Iya. ya, sekalipun tidak salah didoakan, ya, tapi nggak kamu salah. berdoa enggak? Ya, nggak pernah berdoa, maunya orang doang yang berdoa untuk dia, Aduh. ya. Iya, Iya. apalagi orang yang minta mendoakan kita, ya, Ya. dia sama-sama orang yang juga lahir baru, ya. Ada Roh Kudus ya, Bang, ya? Yang sama kan? Kuasanya yang sama kan, Bang? Iya, iya. Gitu. Ya kan ironis ya kan Kang Alfa ya, kalau katanya Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya, Ya. Yesus pernah dia undang masuk ke dalam dirinya, Ya. ya. Lalu dia tidak ada passion atau semangat untuk bertumbuh, untuk menjadi berkat, untuk memberi Iya, iya. kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah, Ya. iya, 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 iya. Iya, Bang. Justru dia membuat pasif, ya, Iya. membuat Tuhan tidak bergerak, Iya dong. ya, Betul. membuat Tuhan tidak aktif dalam dirinya. Nah, inilah karena tidak di follow up oleh gereja. Iya, iya, iya. Ya. Jadi kalau dia nanti sakit, kalau nanti dia tidak ada beras di rumah, ya, tidak ada Indomie, tidak ada telur, ya, dia ngemis-ngemis, Iya. dia tidak mau bekerja. Iya. Berarti yang dia undang masuk ke dalam hatinya itu siapa? Iya, iya, iya. Nah, begitu ya. Iya, iya. Bukankah Roh Kudus akan menyadarkan dia? Iya. Bukankah Roh Kudus akan menginsafkan dia Iya, untuk tuh. hidup secara make sense, Iya. logis, Iya, ya, betul, betul, Bang. seperti itu. Biarin aja lah, nanti juga gereja datang kirim sembako. Itu sih mental. Biarin aja lah, nanti sakit ada aktivis gereja yang datang mendoakan, bahkan kasih obat, vitamin. Itu kan mentalnya gimana Kang Alfa? Iya, kayak gitu. Aduh. Ya, kan harusnya. Gampang nanti ada pendeta yang bisa menyembuhkan. Udah bukan Yesus lagi yang dia lihat kan. Itu udah manja, Saya yakin dia belum lahir baru Kang Alfa ya. Iya, Saya yakin lahir dia baru. belum mengalami perjumpaan dengan Yesus ya. Iya. Kalau dia sudah mengalami dengan perjumpaan Yesus, dia akan menunjukkan buahnya, ya, yaitu buah Roh Kudus sesuai pertobatan. Iya. Dia juga kan harusnya semakin dewasa ya, Bang. Kalau kayak gitu jadi kayak bayi terus ya. Maunya dikasih susu terus. Iya. Iya. Iya, betul. Kalau dia sudah lahir baru, sesuai dengan Matius 3 ayat 8, hasilkanlah pertobatan dengan buah. Nah, masa buahnya mentalnya ngemis-ngemis, mentalnya minta didoakan terus, kapan dia menjadi pelayan Tuhan untuk mendoakan? Iya. Ya.
Jadi bukti dia belum lahir baru, ya. Iya. Itu sebabnya fenomena yang kita lihat beragam di media sosial dengan seperti itu seharusnya ya Hmm, pendeta atau hamba Tuhan membawa orang itu kepada Yesus dulu. Kalau perlu betul. jangan disembuhin dulu ya. Kalau perlu ya. Memang yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Saya yakin lah Iya, ya Tuhan Yesus akan menjamah orang itu kan spiritnya dulu ya, iya, jiwanya dulu iya, supaya selamat ya. Tapi tergantung orangnya mau nggak dia menerima Yesus. iya, Kalau enggak iya, ya urusan sembuh itu kan bisa nomor 4, 5, 6, 7 atau terakhir iya. bagi Tuhan Yesus. Yang penting jiwanya udah Tujuannya, selamat belum. iya, Nah, iya. tidak semua pendeta yang punya aktivitas seperti itu yang Mm-mm, kita lihat di media sosial ya tidak iya, menawarkan keselamatan yang yang menjadi kunci utama. sebetulnya ya, gitu ya Bang. Jadi, Menurut saya begitu ya, iya Kang betul Bang, Alfa. betul setuju Bang, sangat setuju sekali ya. Mujizat itu tadi kan udah dijelasin sama Bang juga. Jadi kalau orang minta ada mujizat, jangan lihat ke supranaturalannya ya Bang, atau spektakulernya, tapi Yesusnya itu ya. Tadi yang Abang jelasin sih sebetulnya udah dikasih tahu. Jadi Iya, Kang Alfa. ya harus lahir barunya dulu yang diutamain. Betul. Dan bagi orang yang sudah lahir baru, dia sakit, sembuh tidak sembuh itu adalah mujizat karena Tuhan tetap berkarya dalam dirinya. Oh, Mati masuk sorga, ya kan? iya, betul Di betul sorga Bang. nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi derita. Iya, iya Iya. iya Nah, Bang. bagi orang yang belum lahir baru, Pindah server karena nggak sembuh-sembuh, karena nggak dapet yang terbaik gitu ya untuk kesembuhannya, untuk yang pemulihannya. saya tujukan 2 Korintus 1 itu ayat 20 ayat 21, cara iya. berpikirnya udah beda ya. Iya, iya Bang. Atmosfer yang ada di dalam pikirannya tidak lagi duniawi ya. Aduh Ah, sakit, aduh gak bisa ngomong, aduh ya. Aduh aduh Bombay deh aduh, semuanya ya. aduh aduh terus ya. Seperti itu. Nah, tentu yang harus dia pikirkan kalau dia sudah di dalam Tuhan Yesus ya, sekalipun dia sakit ya, sekalipun dia tidak seperti orang yang dia lihat ya, kaya, Mm-mm. banyak berkatnya Iya, ya, seharusnya mentalnya, jiwanya adalah bersyukur di hadapan Tuhan. nah, Kaya itu bonus, sehat itu bonus, iya, di atas 70 tahun itu bonus, uh, mati pun bonus. Nah, iya, begitu kan? Iya, sakit pun bonus, nanti Tuhan akan tetap iya, berkarya supaya kita menjadi saksi hmm, lewat penderitaan. nah, gitu Ya, harusnya ya, karena Paulus juga menyebut bahwa penderitaan itu akan menghadirkan kemuliaan bagi kemuliaan. Tuhan. Nah, terus apakah hari-hari ini mujizat itu masih bisa terjadi nggak Bang? Misalnya, Bisa, tadi saya katakan masih. oh masih ya Ya, Bang ya? segalanya bisa. Masih, tadi saya sudah sebutkan. Oh iya Ya, ya, sekalipun ada betul. orang yang mengatakan tidak, ya, hanya Hmm. di Alkitab saja. Dia eksplornya minim sekali mungkin ya. Iya, Oh, orang udah sampai dalam rumah dia mungkin masih sampai teras ya, oh, seperti itu. iya Iya, iya iya iya, lebih baik kita mengatakan mujizat masih terjadi iya iya, daripada pewahyuan masih ada. iya, iya. Kok ngeliatin aja? Kenapa? Sama ya? Bokeh? Sama ya? Sedih? Aduh, ternyata kita sama. Sedih ya? Bokeh ya? Aduh. Pantesan ngeliatin saya terus. Mau ngutang ya? Mau pinjam duit ya? Udahlah, daripada kita lihat-lihatan, kita langsung masuk mesbah aja yuk. Mesbah doa, pujian penyembahan. Oke, dadah. Udah nggak usah ngeliatin lagi. Udah, ayo berangkat. Saya bilang ke pohon nangka itu dalam nama Tuhan Yesus, kamu matang ya hari ini, lapar nih saya gitu Bang. Besoknya nangka itu matang Bang. Itu mujizat ya Bang. Mujizat ya. Mujizat kan Bang. Ya mujizat ya.
Iya, peristiwa yang tidak kita harapkan ya, iya, atau kita harapkan tapi Tuhan memenuhi. iya. Tapi nggak bisa selalu begitu ya. Awas nih Sobat Apetra. Oh itu bisa begitu tuh. Nah iya, Ya, nggak bisa ya. tidak harus Nggak, begitu. nggak. Iya. Iya, Dulu waktu murid-murid Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu dia memberikan kuasa kepada murid-murid, itu tidak pernah pending mujizat yang dilakukan lewat pelayanan murid-murid. Iya. Pernah nggak pending? Alkitab tidak Iya. pernah menyebutkan cancel atau pending ya. iya, Misalnya Petrus berjalan saja siang bolong, lalu bayangannya menyembuhkan orang sakit. iya, iya. Iya. Lalu Petrus dengan Yohanes di Serambi Salomo, ada orang lumpuh Mm, dengan mengatakan saat itu juga suddenly ya, Iya, secara seksama terjadi, iya, tiba-tiba bisa berjalan ya. iya, Begitu juga Paulus, sekalipun bukan murid Yesus tapi dia rasul ya. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ya, pada Iya. waktu pertobatannya, lalu Tuhan Yesus menunjuk dia sebagai rasul. iya, Banyak yang dia kerjakan, termasuk dengan sapu tangan tadi yang kita singgung. Nah, bayangkan kalau Iya. kita ini bukan rasul ya. Secara teologis saja kita rasul karena kita adalah orang yang diutus, apostel ya. Seperti kalau rasul kan bahasa Arab ya, Iya, Kang Alfa ya, Iya, Bang. begitu ya. Iya. Kalau bahasa Yunani kan apostel, Apostel, urusan apostolos ya. Iya, Ya, betul. kita ini orang utusan juga. Jadi secara teologis kita juga rasul tapi secara teologis Teologis. ya. Iya, Cuman bedanya ketika kita berdoa buat orang sakit ya, itu tidak bisa kita klaim nanti sembuh ya. itu. Bisa juga pending atau tidak sama sekali, bahkan meninggal orang yang kita doakan. Iya, Ya. iya kata Abang tadi kalau Tapi Abang kalau doain, rasul-rasul meninggal dulu lah. di dalam Kisah Para Rasul terjadi betul-betul ada saat yang ditunggu, Iya, iya, diharapkan dan tidak pernah pending. iya, iya, iya. Sekejap terjadi, yang buta melihat, Iya, yang timpang berjalan, iya betul. yang mati bangkit ya. Tabita Dorcas bangkit. Iya, lewat doa Petrus ya. Lalu Eutychus sedang Iya. mendengar khotbah Paulus, jatuh dari jendela, mati, Iya. bangkit. Lalu Paulus berdoa dan terjadi kesembuhan. Iya betul. Nah, apakah kita seperti rasul? Eventnya, peristiwanya, sepak terjangnya saat itu tidak, ya, tidak. Tapi nggak salah kita berdoa buat orang sakit, berharap sembuh. Tapi bagaimana kalau tidak sembuh? Nah, itulah bukti bahwa kita tidak seperti dulu, rasul-rasul. Syukur-syukur sembuh, ya. Bahkan sebaliknya bisa pindah alam. Nah, jadi gitu ya, mujizat itu sebetulnya masih terus terjadi ya. Dan bahkan tadi saya bilang itu, saksian saya itu tadi, sebenarnya di gereja itu, apalagi tinggal di gereja ya Bang, kita kan dulu sama-sama tinggal di gereja yang Iya, sama gitu. sama. Mujizat itu udah disediain sama Tuhan sebetulnya. Terkadang itu nggak kita sadari. Misalnya oke lah kalau memang nggak ada, loh kita kan hamba Tuhan juga ya. Semua kita ini hamba Tuhan gitu, termasuk penonton ya. Semua hamba Tuhan. Di gereja itu oke lah, mungkin yang ada yang bisa kita makan itu. Tapi mujizat itu pasti terjadi karena kita tanpa nelpon ya Bang, tanpa bilang ada orang yang ngirim makanan ya Bang ya. Ada yang kasih makan Iya. gitu. Apa berkat Tuhan itu ada, mujizat itu pasti terjadi. Kadang kita tidak menyadari kalau mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah Bang, ini Bang menyangkut dengan makanan nih Bang dan minuman. Ada juga Bang yang menganggap roti yang suka dipakai perjamuan itu loh Bang, sama anggur, itu juga mirip sama minyak urapan itu kali ya Bang ya, atau benda lain yang tadi sudah Abang jelasin sih sebetulnya. Tapi ini seringkali Bang dijadikan sebagai apa juga ya Bang? Keramat. Iya, Dikeramatkan. gimana tuh Bang? Mungkin bisa Ya, tadi dipertegas lagi. saya mengatakan bahwa material atau Iya, tadi itu. ornamen ya yang bersifat simbolis Iya, lalu dikeramatkan, dikultuskan, itu iya, tidak dibenarkan dalam Alkitab ya. Iya. Kalau dalam Perjanjian Lama, benda-benda atau peralatan Iya.
mesbah Allah ya, Ya. atau kemah suci dijaga, dirapikan, dibersihkan dengan orang khusus ya. Nah, tapi setelah di perjanjian baru tidak demikian ya. Ya. Karena Yesus itulah sebagai bait Allah. Yesus itulah sebagai yang dikorbankan ya, sebagai anak domba Allah. Ya. Nah, jadi tidak ada lagi yang harus dikorbankan Iya. ya, berupa binatang ya, dan juga ornamen-ornamen, material dan lain sebagainya. Nah, saya juga heran kenapa banyak ya orang yang memakai ornamen itu Iya. ya, relikwi ya, material ya, atau benda-benda yang dianggap sebagai media untuk ritual di gereja ya, keagamaan dan lain sebagainya seperti itu. Padahal itu bukan menunjukkan sentral kesembuhan Iya. ya. Melambangkan mungkin ya, Ya. atau menggambarkan, tapi kalau dijadikan kultus saya kira sudah bergeser maknanya ya. Iya. Iya. Seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan, kita adalah orang yang dimateraikan dan diteguhkan ya dalam pernyataan Paulus 2 Korintus 1 ayat 20 dan 21, dan kita juga orang yang dikhususkan ya. Di Alkitab menyebut kata diurapi. Jadi tidak ada lagi ornamen atau simbol-simbol yang mewakili ya, menggambarkan dan lain sebagainya. Karena yang sangat penting adalah makna atau hakikatnya ya. Misalkan tanpa material itu pun ya, kita tetap disambut oleh Tuhan Yesus, diterima. Bahkan status kita diakui sebagai orang kudus, anak Allah ya, milik Allah, warga kerajaan Allah. Alkitab sendiri yang sebut loh ya. Dengan demikian tidak harus dengan material atau benda-benda yang klaim orang itu dikuduskan dan lain sebagainya. Ya. Iya, Bang. Dalam perjanjian baru tidak ada lagi alat yang dikuduskan. Iya. Ya. Tidak ada lagi material, ornamen, simbol yang dikhususkan. Betul. Karena Yesus waktu mati, gorden atau pemisah Oh antara iya. ruang kudus dan ruang kudus ya sudah robek ya, dan tidak ada lagi pernyataan-pernyataan yang secara ritualis dan harfiah ya, Iya, nggak ada lagi. atau jasmani. Yang ada adalah makna ya, Ya. seperti itu. Sebelum menutup perjumpaan kita nih, Bang, bagaimana, Bang, sikap atau respon kita orang-orang Kristen terhadap fenomena spektakuler ini, Bang, terhadap mujizat lah dan sebagainya yang kita bahas hari ini. Gimana, Bang, kita menyikapinya sebagai orang yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus? Seperti yang saya katakan, mujizat masih ada ya, tapi jangan jadikan itu sebagai pernyataan iman kita yang berlebihan ya, karena prinsip dalam Alkitab ya, bahwa kita yang sudah diselamatkan, kita bersaksi ya, kita memberitakan Injil bahwa Yesus juru selamat satu-satunya, Yesus penebus bagi mereka. Itulah mujizat yang tertinggi bagi kita yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Bukan kesembuhan, bukan kebangkitan dari orang mati ya, dalam hal ini kita dulu pernah mati lalu bangkit, bukan melihat ya, bukan miskin menjadi kaya, bukan itu mujizat ya. Yang tertinggi yaitu kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, kita dikuduskan, dan nama kita tercatat dalam buku kehidupan Nah, itu yang penting. Tuhan di surga. Itulah mujizat yang terindah, tertinggi ya. Kita mengalami mujizat kesembuhan, pulih dari sakit ya. Lalu kita mendapat berkat setelah kita bekerja keras, itu bonus dari Tuhan ya. Karena Tuhan
memberikan kita supaya kita juga memberikan itu lewat kesaksian kepada orang lain. Ya, sikapi atau responi mujizat yang kita lihat dengan akal sehat. Nah, Karena Allah sendiri yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu betul. dengan segenap budi dan akal. Ya, Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah dengan akal budimu selain kita mengasihi dengan jiwamu, ya, Ya. dengan rohmu dan lain Segenap. sebagainya. Ya. Nah, karena Tuhan kasih akal budi, ya, kita sikapi, responi mujizat dengan melihat kasih Allah, ya. Kalau nanti sahabat Apeta melihat ada yang mengalami mujizat, ya, awasi dan bimbing Nah, supaya dia bersyukur, ya, kepada Tuhan dan dia bersaksi kepada banyak orang bahwa Kristuslah yang melakukan mujizat Iya. itu, iya. ya, supaya banyak orang yang menjadi percaya. Baik. Ingat, iblis ya. pun bisa membuat mujizat kan, Kang Alfa ya? Iya, betul, betul. Baik, Sobat Petra, itu tadi penjelasan selama 1 jam ya, kurang lebih kita mendapat pencerahan, pelepasan nih mujizat dari Bang Heri ya, kepada kita semua. Kita sudah diberikan mujizat yang luar biasa sekali oleh Tuhan Yesus melalui Bang Heri. Sobat Petra yang belum nonton tentang pelepasan, tentang okultisme, tentang bagaimana ke gereja adanya okultisme, silahkan nonton di video-video kita ya. Baik, Sobat Petra Ministry, kita sudahi dulu. Sampai di sini perjumpaan kita, dan nanti kita ketemu lagi tentunya di pembahasan yang lebih menarik lagi. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, Cinta Tuhan, jaga cinta keluarga. kesehatan. Maranatha. Maranatha.